Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Fajar Rozak dari tingkat 2B Program Studi S1 Ilmu Keperawatan Stikes Bakti Mandala Husada Slawi. Di video kali ini saya akan menjelaskan apa sih peran perawat itu dalam penanganan luka bakar. Sebelum melangkah ke pokok pembahasan, saya akan sedikit membahas tentang apa sih itu luka bakar. Luka bakar itu adalah kerusakan lapisan kulit yang disebabkan oleh benda panas, termasuk api, air panas, dan uap panas. Terus biasanya rusaknya kulit akibat luka bakar ini membuat penderitanya itu rentan mengalami infeksi. Karena kulit merupakan lapisan pertahanan awal tubuh untuk melawan infeksi. Oleh karena itu, penanganan pada luka bakar itu perlu dilakukan secepatnya. Namun, upaya penanganan luka bakar berbeda-beda karena tergantung lokasi, tingkat keparahan luka. Luka bakar yang ringan bisa ditangani dengan mandiri di rumah. Namun pada luka bakar yang berat atau dalam dan luas itu diperlukan penanganan yang khusus. Selanjutnya ada tingkat keparahan luka bakar. Nah, tingkat keparahan luka bakar ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, luka bakar derajat 1. Luka bakar ini hanya menyebabkan kerusakan kulit di lapisan kulit epidermis atau luar. Nah, yang kedua, luka bakar derajat 2. Luka bakar ini menyebabkan kerusakan di lapisan kulit yang lebih dalam, yaitu lapisan dermis ya. Yang ketiga ada luka bakar derajat 3. Kerusakan hingga mencapai lapisan lemak serta merusak saraf dan pembuluh darah. Selain kedalaman kulit, tingkat keparahan luka bakar bisa diukur dari luas area yang terbakar. Perhitungan persentase area permukaan kulit yang terbakar pada orang dewasa terdiri dari area kepala 9%, dada 9%, perut 9%, punggung dan bagian bokong 18%, setiap lengan itu 9%, terus setiap tungkai 18%, dan daerah kelamin itu 1%. Sebagai contoh, jika luka bakar terjadi pada tungkai dan area kelamin, dada dan perut, maka total luas area luka bakar tersebut ada 55%. Pengobatan pada luka bakar biasanya itu dilakukan berdasarkan dengan tingkat keparahannya. Kalau misalkan luka bakar kecil itu biasanya kita bisa mengobati sendiri pada diri kita sendiri itu di rumah. Nah, sedangkan kalau misalkan areanya luas dan misalkan itu membutuhkan penanganan yang khusus, itu terpaksa harus dibawa ke seperti puskesmas atau ke rumah sakit terdekat ya. Untuk perawatan pada diri itu biasanya yang mudah itu kita pakai air dingin gitu loh. Biar apa sih, kalau misalkan terkena luka bakar langsung itu kita langsung siram dengan air dingin biar nggak terasa panas atau apa. Terus di sini dalam pengobatan luka bakar ini peran perawat itu sangat diperlukan. Seperti saat pemberian obat itu kan termasuk harus melibatkan peran perawat di situ. Nah, dalam pemberian obat itu ada 2, yaitu antiseptik topikal dan antibiotik. Nah, untuk antiseptik topikal ini itu bertujuan untuk menghancurkan atau mencegah pertumbuhan mikroorganisme pada kulit yang dapat menyebabkan infeksi. Sedangkan antibiotik itu untuk menghentikan pertumbuhan atau membunuh bakteri. Ya, jika luka bakar tidak ditangani dengan serius, itu bisa menyebabkan komplikasi juga ya. Komplikasinya itu bisa berupa bekas luka, hipotermia, gangguan bergerak, infeksi, gangguan bernapas, dan kehilangan banyak cairan tubuh. Oleh karena itu, jika kita mengalami luka bakar harusnya langsung kita tangani secara baik dan benar. Oke. Demikian video saya pada kali ini. Terima kasih banyak. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian materi, karena manusia tak luput dari salah. Oke, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.